Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seperti yang Bapak Direktur tadi sampaikan, kita masih mengalami, meskipun capaian-capaian sendiri fiskal itu sudah banyak sekali, namun juga masih ada problematika, tantangan-tantangan yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Salah satunya adalah terkait dengan belum optimalnya struktur belanja yang ini menyebabkan masih terjadinya ketimpangan layanan publik daerah. Meskipun ketimpangan keuangan itu semakin berkurang, itu semakin turun, namun ketimpangan layanan masih terjadi. Nah, indikasi kami salah satunya adalah kualitas belanja yang masih perlu menjadi perhatian bersama. Seperti yang tadi Bapak Direktur sampaikan, kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, itu tren belanja yang non-produktif itu semakin meningkat. Jadi belanja pegawai maupun belanja operasional itu bisa mencapai lebih dari 60% dari APBD. Sehingga hal tersebut menjadi concern bersama, bagaimana mewujudkan komposisi belanja yang ideal untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah. Hal ini juga menjadi concern dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat rapat internal pemerintah pembahasan RUU HKPD. Beliau benar-benar concern dengan quality of spending ini. Beliau berpesan bahwa RUU HKPD harus memberikan pengaturan yang mampu membatasi belanja aparatur dan belanja modal. Untuk mengunci, tapi pastikan Pemda itu memiliki fleksibilitas untuk merencanakan program, seperti target pembatasan belanja aparatur maksimal 30% dan belanja modal minimal 40% yang dilakukan secara pelan-pelan dan diubah secara bertahap. Ini beliau sampaikan pada pemerintah, menteri-menteri yang terkait dalam rangka penyusunan RUU HKPD. Oleh karena itu, Undang-Undang HKPD Undang-Undang Nomor 1 2022 disusun dengan framework bahwa Undang-Undang HKPD ini harus mampu, satu, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan yang kedua, meningkatkan kualitas belanja daerah dan meningkatkan harmonisasi antara fiskal pusat dan daerah. Dengan harapan, dengan adanya input yang membaik, proses yang membaik, maka output dan outcome-nya juga akan membaik. Ini adalah framework yang dibangun dalam Undang-Undang HKPD. Sehingga kalau kita lihat di dalamnya Undang-Undang HKPD tersebut, Bapak sekalian, ada 4 pilar. Bagaimana Undang-Undang HKPD ini diharapkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal. Yang pilar pertama adalah tentunya penguatan local taxing power. Di sini nanti ada kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat local taxing power. Yang kedua, pilar yang berikutnya adalah bagaimana pengaturan HKPD itu mampu menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal, ketimpangan dari aspek pendanaan maupun ketimpangan dari aspek layanan publik. Nah, inilah yang membedakan. Kalau Undang-Undang 33 kita masih fokusnya pada kemampuan keuangan pendanaan, maka di Undang-Undang HKPD ini sudah berfokus tidak hanya kepada kemampuan keuangan, namun juga ketimpangan layanan publik daerah. Oleh karena itu aspek kinerja menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam kebijakan Undang-Undang HKPD ini. Pilar yang ketiga adalah peningkatan kualitas belanja daerah. Karena tidak mungkin kita hanya memperbaiki aspek input saja, namun aspek prosesnya, implementasinya itu tidak kita perkuat. Oleh karena itu Undang-Undang HKPD juga mempunyai pilar meningkatkan kualitas belanja daerah. Dan yang keempat, yang hal ini merupakan lesson learned dari adanya pandemi COVID ini adalah pentingnya sinergi, pentingnya harmonisasi antara belanja pusat dan daerah, antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Tanpa adanya sinergi, kita belum tentu penanganan COVID kita akan sebagus saat ini. Tahun 2020 kita sudah punya perjalanan panjang bagaimana Kemenkeu dan Kemendagri bersinergi untuk melakukan refocusing. Tidak hanya di pemerintah daerah, pemerintah pusat pun juga melakukan sama. Di tahun 2021 juga kembali demikian. Nah, ini membuktikan bahwa harmonisasi dan sinergi antara pusat dan daerah itu sangat penting sekalian. 4 pilar ini kemudian harus didasari oleh fondasi yang kuat, yaitu prinsip accountability yang berorientasi pada hasil, efisiensi, equality, certainty, dan universality. Oleh karena itu, untuk mendukung 4 pilar ini perlu fondasi yang kuat. Yang pertama adalah sistem informasi dan evaluasi keuangan yang terintegrasi.
Yang kedua, penguatan pengawasan menggunakan evaluasi. Dan yang ketiga, penguatan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan integritas. Saya percepat saja karena waktu yang terbatas. Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat pilar tadi dan framework dari Undang-Undang HKPD, maka sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Undang-Undang HKPD dalam memperkuat desentralisasi fiskal menggunakan dua pendekatan, yaitu kita perkuat aspek inputnya, dan yang kedua kita perkuat aspek prosesnya. Aspek input kita lakukan dengan membenahi fiscal resource allocation, yaitu kita perkuat taxing power-nya. Yang kedua kita perkuat kualitas dari skema transfer ke daerah. Oleh karena itu TKD transfer ke daerah lebih kita perkuat lagi konsepsi transfer berbasis kinerja. Dan yang ketiga kita perluas akses pembiayaan bagi daerah. Yang berikutnya, selain penguatan aspek input, maka Undang-Undang KPD juga memperkuat penguatan aspek proses. Penguatan aspek proses ini dilakukan dengan memperkuat spending better di daerah, yaitu melalui satu, penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang berkualitas, kemudian pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah, penguatan pengawasan, dan harmonisasi dan sinergi fiskal nasional. Tujuannya adalah bahwa dengan penguatan kapasitas fiskal daerah ini, maka diharapkan daerah harus mengikutinya dengan quality of spending dan sinergis. Karena tanpa adanya sinergi, maka mewujudkan kemakmuran masyarakat itu adalah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara pusat dan daerah. Jadi penguatan desentralisasi fiskal oleh Undang-Undang KPD ini dilakukan yang pertama, kita perkuat inputnya, maka di sana ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya penguatan taxing power, maupun ada yang penambahan porsi DBH misalnya, beberapa DBH CHT, kemudian DBH PBB, kemudian namun kita juga perkuat prosesnya agar resource yang sudah diberikan ke daerah itu bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan output dan outcome yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana spesifik ke penguatan kualitas belanja ini? Nah, salah satu pilar yang mendukung pilar dari penguatan kualitas belanja adalah harus dilakukan dari sisi pertama kita perkuat penganggarannya, yang kedua dilakukan simplifikasi dan sinkronisasi program di daerah. Ini sesuai dengan mandat Bapak Presiden juga, bahwa agar belanja itu tidak dieker-eker. Jadi tidak, kalau boleh kami contohkan di pusat itu program itu sudah sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Kalau di daerah kita masih di tahun 2019 itu masih ada sekitar 60 ribuan program dan sekitar 250 ribu kegiatan jenis. Sehingga kalau kita rata-ratakan itu nilai satu programnya itu kecil dan apalagi satu kegiatannya, sehingga tidak terlalu nendang. Itu yang dimaksud dengan Pak Presiden dengan seperti diecer-ecer. Oleh karena itu undang-undang ini kita memandatkan adanya simplifikasi dan sinkronisasi program daerah. Nah, yang ketiga adalah melalui standarisasi belanja. Standarisasi ini adalah sesuai dengan prinsip performance based budgeting sekalian. Jadi ada tiga pilar dalam performance based budgeting itu. Yang pertama adalah pilar pertama adalah adanya unit cost atau standar harga. Nah, di Undang-Undang KPD disebutkan ada dua standar harga itu, unit cost itu, yaitu standar harga untuk belanja operasional dan standar harga untuk tunjangan kinerja. Hal ini untuk apa? Kenapa ini muncul? Nanti akan kami sampaikan reasoningnya, kenapa pengaturan ini muncul. Nah, selanjutnya adalah kita perkuat juga fokusnya belanja itu. Program dan kegiatan yang disimplifikasi agar belanja itu fokus. Fokusnya apa? Ya layanan dasar publik, terutama pencapaian SPM. Kemudian bagaimana penguatan implementasi dari mandatory spending. Nah, yang ketiga ini spesifik tadi, batasan besaran belanja pegawai maksimal 30% APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang besar TKD, dan adanya masa transisi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena kita menyadari 30% ini tidak mudah, perlu masa transisi, dan ini akan kami sampaikan bagaimana korelasi RPP tunjangan kinerja daerah ini, desainnya seperti apa, bagaimana nanti sinerginya, sinkronisasinya dengan RPP yang tadi disebutkan oleh Bapak Direktur, RPP yang turunannya Undang-Undang ASN, bagaimana desain belanja pegawai ke depan itu. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian, karena merupakan hal yang tidak mudah. Yang keempat adalah kita penguatkan belanja infrastruktur, 40%. 40% memang kita juga menyadari itu bukan hal yang mudah juga, sehingga kita juga melaksanakan masa transisi. Dan ada fleksibilitas juga.
Nah, yang kelima adalah kita lakukan kebijakannya melalui optimalisasi silpa. Jadi silpa non earmark bagi silpa yang tinggi namun kinerja layanannya baik, maka kita dorong untuk bisa diinvestasikan atau membentuk dana abadi daerah. Namun jika kinerja layanannya masih rendah, maka diarahkan kembali untuk memenuhi belanja infrastruktur untuk pelayanan publik. Nah, saya lanjut saja untuk langsung terkait dengan TPP. Bapak-Ibu sekalian, jika kita lihat framework dari regulasi penggajian ASN saat ini, maka kita bisa membedakan menjadi tiga besar. Gitu. Yang pertama adalah existing yang ini ada di pusat, wabil khusus di pusat. Di daerah juga sudah ada beberapa yang mengikuti ini. Kalau kita lihat dengan PP 7 dan Perpres Tunjangan Kinerja yang ada, maka penggajian ASN itu terdiri 1, gaji pokok, 2, tunjangan keluarga, 3, tunjangan jabatan, dan 4, tunjangan kinerja. Inilah yang disebut dengan take home pay. Namun bagaimana dengan Undang-Undang ASN? Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 di pasal 81 ya, 81 itu menyebutkan bahwa penghasilan PNS itu terdiri gaji pokok, yang kedua tunjangan kinerja, dan yang ketiga tunjangan kemahalan atau yang disebut dengan take home pay. Inilah nanti yang menjadi ultimate goals dari bagaimana desain penggajian ASN ke depan, yang sering disebut dengan single salary atau RPP, gaji tunjangan fasilitas, dan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari Kemenpan RB maupun BKN. Dan yang ketiga, yang existing jadi adalah yang untuk di daerah bagaimana? Di daerah itu ada beberapa pengaturan yang mendasari. Yang pertama, tetap menggunakan PP 7, yaitu karena ada gaji pokok dan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Nah, ditambah dengan PP 12. PP 12 ini adalah turunan Undang-Undang 23, dan Undang-Undang 23 ini merubah Undang-Undang 32, di mana di sana juga memandatkan ada tunjangan tambahan penghasilan. Nah, ini yang mendapatkan take home pay daerah. Nah, sehingga dari tiga besar ini, kita perlu lihat bersama-sama bagaimana implementasinya di daerah. Nah, seperti yang Bapak Direktur tadi sampaikan sekalian, kita sudah melakukan evaluasi bersama-sama dengan Kemendagri, dengan Kemenpan RB, BKN. Kami sudah mengumpulkan 468 perkada tunjangan perbaikan penghasilan, tambahan penghasilan di seluruh Indonesia. Jadi, nah, berdasarkan mapping yang kami lakukan, Bapak sekalian, kami menemukan beberapa problematika atau beberapa challenge gitu ya. Yang pertama adalah undang-undang itu atau peraturan itu PP 12 itu mengamanatkan atau di Undang-Undang 32 ya, sehingga 2014 berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Namun kalau kita lihat Bapak sekalian, ternyata implementasinya itu tidak terstandar dan tidak proporsional. Ini saya kaburkan nih nama daerahnya. Karena ini biar menjadi lesson learn kita bersama. Kalau kita lihat di provinsi itu ada yang eselon 1-nya 100 juta gitu, 120 juta, eselon 2-nya 63 juta tambahan penghasilannya sebulan. Nah, ada juga kabupaten kota yang tingginya itu paling tinggi 159 juta eselon 2-nya, sekdanya. Dan langsung eselon 3-nya itu turun drastis. Nah, di sini kita melihat problematika. Pertama, pemberian TPP ini tadi seperti yang Bapak Direktur sampaikan, ini belum ada kaitannya dengan progres reformasi birokrasi. Padahal kalau di pusat, tunjangan kinerja itu didapatkan setelah melakukan reformasi birokrasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, besaran yang diberikan itu tidak terstandar dan tidak proporsional, baik itu antar daerah maupun internal di daerah sendiri. Kalau kita lihat, di dalam daerah sendiri pun, antara eselon 2 dan eselon 3-nya, itu sangat jomplang. Nah, inilah yang jadi concern dari KPK. Kenapa KPK bisa menyampaikan surat berkali-kali ke pemerintah terkait dengan TPP ini? Karena ada beberapa indikasi bahwa inilah jadi ruang untuk jual beli jabatan. Karena tadi, jomplangnya antara jabatan eselon 2 dengan eselon 3. Tidak ada dasarnya. Dasarnya apa? Nah, kemudian hal yang sama juga kita bisa melihat di kota seperti itu. Nah, kami juga sudah membuat peta, bagaimana memetakan sebaran untuk TPP ya, per level eselon di Indonesia. Kalau kita lihat nih, di eselon 1 dan eselon 2 ini kita gabungkan, itu ada yang 0 ini karena belum menyampaikan perkadanya atau memang tidak memberikan TPP ini. Nah, tapi kalau kita lihat nilai maksimalnya itu yang terupdate, ini ada daerah yang 223 juta sebulannya. Nah, mediannya ada 12,5,
nilai yang sering muncul sekitar 12,5 juta untuk eselon 2. Eselon 3 lebih turun lagi, dan eselon 4 juga demikian. Nah, ini menunjukkan Bapak sekalian bahwa memang implementasi dari pemberian TPP tadi ternyata memang perlu kita lakukan standarisasi. Karena kalau begini nanti ada ruang-ruang yang seperti yang Bapak Direktur sampaikan. Pertama, reformasi birokrasi yang benar digaung oleh Pak Presiden belum maksimal dilaksanakan daerah. Data dari evaluasi Kemenpan RB yang kami peroleh di tahun 2020, hasil RB 2020 itu masih ada sekitar 200-an daerah yang belum RB gitu. Nah, di 2021 saat ini sedang dilakukan updating penilaian RB oleh Kemenpan RB. Oleh karena itu, pentingnya dari pengaturan Tukinda ini adalah Bapak Ibu sekalian, pertama, ini harus menjadi tools untuk percepatan reformasi birokrasi di daerah. Nah, yang kedua, Tukinda ini harus inline dengan penerapan di pusat, yaitu menerapkan nilai dan kelas jabatan. Implementasi existing di beberapa tahun sebelumnya, TPP itu diberikan berdasarkan eselonisasi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Direktur tadi sangat valid sekali, bahwa harus kelas jabatan. Ada mekanisme validasi tadi. Nah, di sini pentingnya kenapa kelas jabatan itu, Bapak Ibu sekalian? Karena Tukinda ini nanti diharapkan menjadi salah satu penyusunan ini RPP GTF single salary. Karena problematika kenapa sampai sekarang RPP GTF itu belum bisa terbit, Bapak Ibu sekalian, itu karena kondisi di daerah yang sangat vary. Jadi sangat variasi itu sangat tinggi sekali. Sehingga pemerintah pusat kesulitan dalam memformulasikan konsepsi RPP gaji tunjangan fasilitas seperti apa. Nah, yang kedua, pemerintah juga punya program reformasi pensiun. Nah, coba kita bayangkan, kalau reformasi pensiun itu diterapkan kepada daerah-daerah yang sudah terlanjur pejabat-pejabat tingginya itu mendapatkan penghasilan seperti itu, beban APBD itu akan sangat terbebani, dan saya yakin tidak akan mampu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, inilah Undang-Undang KPD melihat pentingnya bagaimana tunjangan kinerja daerah ini perlu kita melakukan standarisasi. Nah, tentunya standarisasi nanti itu harus memberikan jawaban adalah untuk memberikan Tukinda yang layak. Layak itu adalah dilihat dari antar daerah, ataupun dalam suatu daerah, ataupun antar kelas jabatan. Nah, namun demikian, pemberian Tukinda ini tidak boleh berdiri sendiri, karena inilah bagian dari reform belanja di daerah. Daerah harus melakukan efisiensi belanja, seperti yang tadi Bapak Direktur sampaikan. Bagaimana mulai penertiban honorarium, misalnya. Kemudian mengintegrasikan honorarium, kemudian insentif ke dalam TPP yang saat ini. Itu adalah menuju proses bahwa nanti dengan Tukinda ini nanti akan membantu pusat untuk melakukan standarisasi yang ada di daerah. Sehingga ketika nanti diterapkan RPP yang turunan dari Undang-Undang SM tadi, yang RPP GTF, atau yang saat ini mungkin namanya single salary, nanti mohon kami diluruskan kalau kami kurang update terkait dengan perkembangan kebijakannya, itu diperlukan requirement-nya adalah standarisasi dulu untuk pemerintah daerah. Karena kita sudah punya pengalaman. Historisnya, kalau kami boleh sampaikan, Bapak sekalian, sekedar cerita saja, proses yang kami lakukan untuk melakukan kajian dan melakukan koordinasi di level pusat untuk pengaturan daerah ini sudah lumayan panjang, sudah 2 tahun kita lakukan. Kami sudah melakukan uji petik, Bapak sekalian, ke 116 daerah. Makanya kami punya data perkada tadi. Nah, uji petik itu juga kita melihat bahwa ternyata memang saat ini pemberiannya itu tidak semua PNSD itu dapat TPP gitu. Ada daerah yang memberikan semua, ada daerah yang memberikan hanya untuk jabatan tertentu, ada jabatan yang tidak dapat. Nah, itu variasinya sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu kita pertimbangan itu dengan sangat matang. Simulasinya kita benar-benar bagaimana agar tidak membebani APBN dan tidak membebani APD. Oleh karena itu kalau kita lihat di sini, kita sudah banyak hal kita diskusikan, Bapak sekalian, dalam rangka bagaimana menyusun kebijakan standarisasi Tukinda itu ke depan. Nah, ini Bapak sekalian, seperti yang tadi Bapak Direktur sampaikan, di Undang-Undang KPD itu sudah memandatkan bahwa pemberian tunjangan kinerja tadi harus mencerminkan at least 3 hal, yaitu capaian reformasi birokrasinya,
Yang kedua lah nilai kelas jabatannya, dan yang ketiga adalah kemampuan keuangan daerahnya atau kapasitas fiskal daerahnya. Karena tidak bisa kita nafikan, memang ada daerah yang kemampuan keuangannya, kapasitas fiskal daerahnya tidak seperti daerah yang lain. Nah ini awalan, karena problematika sekarang Bapak Ibu sekalian, itu ada daerah yang kapasnya rendah dan sangat rendah, itu mau memberikan TPP yang lebih tinggi daripada daerah yang kapasnya tinggi maupun sangat tinggi. Itu terjadi, kami menemukan itu. Nah sehingga ini perlu benar-benar kita lakukan standarisasi dengan 3 pertimbangan ini. Nah sehingga proses validasi evaluasi jabatan itu sangat penting sekali dan terus dilakukan oleh Pemda, sehingga nanti ketika single salary tadi muncul, maka daerah sudah siap dengan requirement-nya, antara lain dengan kelas jabatan tadi. Nah, draft sudah kami susun Bapak sekalian. Ini nanti akan kami diskusikan di level pusat tentunya. Tentunya draft ini pun juga sudah pernah kita diskusikan di tahun 2020-2021. Cuma karena pandemi COVID saja, prioritas-prioritas itu lebih fokus ke penanganan COVID. Namun justru dengan adanya COVID itu menjadi sebuah lesson learned bagi kami dalam menentukan dampak fiskal. Sehingga simulasi yang kami lakukan itu sangat detail dan kami mempertimbangkan banyak hal. Di level pusat kami sudah melakukan lebih dari 6 desain simulasi agar daerah itu tidak terbebani dan pusat juga tidak terbebani. Nah ini nanti kami akan coba selesaikan karena Undang-Undang KPD juga sudah memandatkan, maka di tahun 2021 ini kami harapkan RPP ini bisa selesai dan menjadi guidance bagi penerapan tujuan kerja ke depan. Nah tadi Bapak Direktur sudah sempat memberikan statement. Nanti bagaimana kaitannya dengan RPP Undang-Undang ASN, RPP-nya GTF? Hasil koordinasi di tahun 2020 dan 2021 itu kami sudah memiliki titik temu dengan Kementerian PAN RB, waktu itu dengan kemudian dengan BKN, bagaimana nanti sinkronisasinya. Nah memang ada kendala, yang pertama adalah pagu. Pagu ini menjadi sebuah hal yang krusial sekalian, kemampuan keuangan negara maupun keuangan daerah. Oleh karena itu, Tukinda ini diharapkan menjadi salah satu strategi agar penerapan RPP yang nanti berlaku untuk seluruh PNS itu bisa smooth berjalan. Nah, yang kedua adalah kita masih perlu duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi terkait metode evaluasi jabatan dengan PP12. Karena PP12 itu mengamanatkan tadi beban kerja, kemudian prestasi kerja, kemudian pertimbangan objektif lainnya. Nah, bagaimana mengintegrasikan tadi ke dalam mekanisme evaluasi jabatan? Apakah dengan metode FAST yang saat ini ada, itu sudah bisa diwakili, karena nanti akan berpengaruh terhadap penghasilan setiap individu dalam SKPD tertentu. Karena kita tentunya tidak bisa menyamakan antara SKPD. Beban kerja itu sangat berpengaruh. Bagaimana nilai kelas jabatan itu ada range minimal dan ada maksimalnya, tergantung dengan evaluasi jabatan nanti. Nah yang ketiga lah, bagaimana nanti skema pembayarannya. Ini yang masih akan kita sinkronisasikan dengan RPGTF. Dan yang keempat adalah bagaimana transisinya. Kami yakin ini pengaturan ini juga akan memberikan namanya effort yang lebih, maka kita juga perlu masa transisi yang bagus. Ini yang sedang kami kaji. Kami akan melibatkan eksternal konsultan untuk mengkaji bagaimana penerapan transisi kebijakan Tukinda ini agar smooth dan tidak menimbulkan gejolak. Tentunya kami berharap dukungan dari Bapak sekalian, input-input bagaimana penerapan transisi nanti. Nah tentunya berdasarkan evaluasi kami Bapak sekalian, dan ini juga kami lakukan simulasi dalam melakukan Undang-Undang KPD, bahwa penerapan kebijakan reform penggajian ini memerlukan dukungan dari reform kepegawaian. Karena kami dengan BKN kemarin sempat melakukan identifikasi beban kerja, kami mendapatkan data-data dari BKN, kemudian kami lakukan analisis, kita membangun indeks beban kerja, kita membangun indeks kompositnya. Ternyata memang dari analisis kami melihat itu ada daerah yang beban kerjanya tinggi, namun penghasilannya kurang. Ada daerah-daerah yang beban kerjanya kurang, tapi penghasilannya tinggi. Ada daerah-daerah yang beban kerjanya sedang, penghasilannya sedang, itu fairly paid. Nah ini yang perlu menjadi concern bersama, karena reform penggajian itu tidak akan berjalan tanpa adanya reform kepegawaian. Bagaimana dengan daerah-daerah yang sudah terlanjur PNSD-nya banyak,
tentunya perlu ada kebijakan-kebijakan environment yang mendukung seperti mutasi antar daerah. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama-sama Bapak Ibu sekalian di Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, bagaimana mempromosikan untuk reform kepegawaian ini. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana nanti pengaturan Tupinda pasca Undang-Undang KPD itu seperti apa. Dan ini memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, termasuk juga pemerintah daerah. Dan tujuannya adalah ini kesejahteraan PNS juga, kesejahteraan ASN. Namun juga ketika kita kesejahteraan ASN itu, kita juga mempertimbangkan fiskal. APBN dan APD kita itu terbatas. Oleh karena itu, bagaimana memformulasikan ini merupakan pekerjaan yang sangat berat. Dan namun tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bisa bersama-sama menyelesaikan RPP ini di tahun 2021. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.